Selasa 7 Oktober, Gedung Kementerian Keuangan di Jakarta tiba-tiba saja ramai oleh kedatangan rombongan gubernur dari berbagai provinsi menyusul kabar adanya pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD pada APBN 2026. Kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, 18 pimpinan daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Provinsi seluruh Indonesia itu menyampaikan keluhannya. Mereka keberatan terhadap rencana pemangkasan anggaran TKD dan berharap pemerintah pusat mendengar dan memperhatikan jeritan kantong anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Ya, semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing seperti itu. Total dana transfer dari pusat ke daerah untuk Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan itu kita tahun 2025 itu 10 triliun sekian, di tahun 2026 itu sisa 6,7, jadi kita kepotong 3,5 triliun. Dari 3,5 triliun itu potongan terbesar itu ada di DBH, jadi potongan DBH kita itu 60%. Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat kepada Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan karena kita dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur jalan jembatan itu menjadi berkurang. Menyikapi tuntutan para gubernur, Menkyu Purbaya menilai penolakan pemangkasan dana TKD merupakan sesuatu yang wajar. Purbaya justru menekankan agar pemerintah daerah terlebih dahulu memperbaiki kualitas belanja sebelum menuntut alokasi anggaran lebih besar. Nanti kita lihat, saya pesan mereka, ya Anda pastikan aja penyerapan anggarannya bagus, tepat waktu dan nggak ada yang bocor. Kalau itu yang terjadi, maka tahun depan kita bisa propose ke atas dan ke DPR untuk menambah. Tapi kalau kesan itu nggak bisa dihilangkan, susah kita menjalankan atau menambah anggaran ke daerah. Itu utamanya saya sampaikan. Berarti ada kans untuk naik juga ya, mereka juga setuju. Berarti sebenarnya udah ada kesepakatan juga dengan gubernur-gubernur tadi Pak soal TKD Pak? Kira-kira sinyalnya seperti itu. Artinya kalau harusnya kan kalau emang bagus selama ini juga nggak akan ditarik ke atas, ke pusat kan harusnya. Jadi kita pastikan desentralisasi bisa jalan lagi, tapi dengan implementasi kebijakan yang lebih bagus. Itu kira-kira. Purbaya memang ingin dana yang diterima daerah digunakan lebih efektif sehingga tidak menguap tanpa kejelasan. Purbaya juga meminta agar daerah tidak hanya bergantung pada jumlah transfer, tetapi melakukan peningkatan kapasitas untuk menyerap anggaran. Menariknya, langkah Purbaya justru mendapat respon positif dari Kementerian Dalam Negeri. Banyak sekali pelajaran kita bisa lakukan, pengalaman kita lakukan, ya. Jangan kemudian menjadi pesimis dan langsung resisten ketika melihat dampak. Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan. Lihat juga faktanya, banyak juga yang terjadi tidak efisien dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum, kena UTT, masuk penjara dan lain-lain. Efektif itu kan efisienkan dulu, tepat sasaran, efisienkan. Kalau ada masalah, nanti kita terbuka, kita bicarakan. Ya. Termasuk udah ketemu Pak Purbaya juga menyampaikan exercise dulu, silakan, nanti kita lihat daerah yang betul-betul kesulitan. Menurut Purbaya, tekanan terhadap APBN seperti defisit, penerimaan pajak yang belum optimal, serta kebutuhan alokasi nasional yang tinggi membuat pemangkasan memang tak terhindarkan. Selaku benteng terakhir fiskal negara, langkah pemotongan yang dilakukan Purbaya pada TKD bukan karena pelit, tetapi karena realistis. Bagi Purbaya, APBN bukanlah celengan bersama yang bisa dikocok tiap kali daerah kehabisan uang bensin birokrasi. Purbaya menyayangkan banyak daerah yang mengeluh kekurangan dana, padahal serapan anggarannya masih seperti kopi dingin, mengendap di dasar gelas. Purbaya menegaskan, pemangkasan bukanlah hukuman, tapi sebagai bentuk penjagaan dompet negara agar tidak bocor di tempat yang tidak produktif. Purbaya berjanji, jika ekonomi tumbuh, penerimaan pajak meningkat, dan daerah terbukti mampu menyerap serta menggunakan anggaran dengan jujur, alokasi TKD bisa ditambah kembali. Lewat Purbaya,
Pemerintahan Prabowo sedang tidak bermaksud kejam ke daerah, tapi sebagai upaya agar dompet negara sehat, sekaligus mendorong daerah makin cekatan dan bersih. Men of our time.